Tidak ada kata-kata yang indah selain kita mengucapkan syukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara workshop literasi digital yang dilakukan secara online dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini adalah, merupakan, implementasi dari pelaksanaan riset hibah mandiri yang didukung oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan, mitra riset pada kesempatan kali ini adalah pengurus pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Tentu saja, ucapan terima kasih kepada institusi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, dalam hal ini, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Iswan, yang, akan diwakili oleh Ibu, Wadek II, Ibu Dr. Dia Andikasari. Tentu saja juga, kepada LPPM dan, sebagai, supporter dari kegiatan ini dari LPDP kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga, kegiatan ini bisa terlaksana workshop online literasi digital. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kegiatan ini awalnya adalah disetting untuk, luring, yakni bertempat di auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun sebagaimana kita ketahui kondisi hari ini sedang, seperti inilah adanya ya, kasus Omikron masih meningkat, dengan cukup signifikan dan kami di Universitas Muhammadiyah Jakarta memperoleh edaran dari, Bapak Rektor bahwa pembelajaran atau perkuliahan dan aktivitas itu, boleh dikatakan 50% work from home. Sehingga dengan atas dasar pertimbangan tersebut, bagaimanapun program harus terus berjalan sehingga akhirnya terlaksana workshop literasi digital secara online. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Adiati atas, perahiannya. Kegiatan ini adalah luaran dari, kegiatan hibah dari riset LPDP ya, Bu Adiati ya? Mhm. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada, para peserta khususnya, tapi pada umumnya nanti mungkin para peserta juga bisa menularkan lagi ilmu-ilmu yang didapatkan di Untuk sini. semuanya yang sudah diberikan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian juga kepada para peserta, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menyelesaikan program ini hingga tuntas dan kita mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Tantangan hari ini ya, bagaimana dunia pendidikan kita tentu dituntut untuk mengembangkan mampu mencetak ya manusia-manusia yang memiliki kemampuan literasi yang tinggi, ya kemampuan literasi yang tinggi, sehingga dengan itu bisa dia mengolah, ya. Pertama biasanya memperoleh dulu ya, bagaimana memperoleh, gitu ya, memperoleh, kemudian setelah mendapatkan, kemudian bagaimana kemudian mengolah, ya, mengolah, kemudian mencari, mensintesakan dan juga mengevaluasi ya informasi dari berbagai sumber. Jadi intinya ini sebagai satu kemampuan yang dituntut di masa kita sekarang yang kita sering sebut pada umumnya kita menyebut era digital atau zaman digital. Saya akan mencoba untuk di waktu yang singkat tersebut memaparkan beberapa hal, bagaimana arti penting kita mengenali anak usia dini agar kita bisa mengembangkan literasinya dengan baik.
mungkin punya harta yang tak terhingga, tumpukan emas dan permata. Aku tak pernah bisa lebih kaya daripadamu, tapi aku punya ibu yang membacakan buku untukku. Kalau ingin ada permainan seperti apa yang boleh, kan tugas kita sebagai seorang pengajar adalah memanipulasi aspek-aspek yang disukai menjadi sebuah perangkat belajar. Ketika mereka senang game seperti apa yang memang cocok. Ketika mereka senang ada aktivitas digital, aktivitas apa yang cocok. Dan itulah bagi kita peran kita sebagai guru, bagaimana melihat hal-hal tersebut. Sehingga ada yang bisa kita ubah kontennya tersebut menjadi konten yang positif. Sangat dihindari, jadi sangat dihindari terlalu banyak berinteraksi dengan digital untuk anak usia dini. Kecuali pada momen-momen untuk pembelajaran, kecuali ada batasan waktu yang memang kita bisa hantarkan. Karena kalau misalkan mencegah banget akan sangat sulit di masa sekarang, tapi harus dipindahkan, diarahkan kepada konten, kepada hal-hal yang nantinya mengarahkan mereka untuk lebih produktif, untuk membawa kepada edukasi, lebih kepada belajar, sehingga kita terbiasa menyebutnya sebagai istilah bermain dan belajar kan. Kenapa sih ada augmented reality diciptakan? Kalau dulu kita misalkan ingin membawa barang, kita memperkenalkan yang namanya realia, yang namanya flashcard, picture, kita gambar. Tapi kalau misalkan binatang buas bisa kita bawa gambarnya nggak? Kan itu jadi tidak detail. Kalaupun misalkan kita bawa realia, ya pohon mungkin bisa kita bawa. Ini realia, jadi membawa realitas yang real dalam kelas. Ini ada pohon ya, ini dilihatkan, lalu kemudian kita praktikum seperti itu ya. Kalau misalkan pohon, iya. Tapi kalau pohon yang besar, tapi kalau misalkan organ tubuh, tapi kalau misalkan bumi, tapi kalau misalkan binatang buas, tentu kan kita nggak bisa bawa realianya. Kalau kita bawa gambarnya saja, mungkin tidak hidup. Tapi sekarang dengan adanya kemampuan dari teknologi dalam menciptakan entitas yang lain, realitas yang lain, maka ditemukanlah augmented reality itu sendiri. Kita lebih banyak memiliki konten-konten yang cocok untuk kita sendiri. Kita lebih banyak ruang-ruang untuk memperkenalkan budaya kita sendiri. Kita kan selama ini selalu banyak dijejali oleh buku-buku yang mengarangnya dari luar. Bukan yang nggak bagus, sangat bagus. Tapi ada beberapa hal kalau misalkan kita memiliki buku yang kita buat sendiri sesuai dengan kondisi siswa kita di sekolah sendiri, justru itu yang lebih memperkaya kita, lebih memperkuat daripada budaya kita. Pak Erik ingin menyampaikan model bagaimana literasi membaca anak usia dini itu meningkat. Ini juga termasuk menciptakan lingkungan. Tidak mengajarkan, tetapi anak diajak bermain dengan permainan-permainan aplikasi tadi. Mau tidak mau ada peningkatan vocab atau peningkatan suku kata atau peningkatan kemampuan mengumpulkan kosakata-kosakatanya.
Tapi saya minta semuanya aktif, boleh? Nah, aktif ya, karena ini kan kita memang kita membutuhkan testimoni dan sesuatu yang jujur ya, karena penelitian itu basicnya adalah kejujuran ya, artinya kebenaran ya. Nanti kita apapun lah yang terjadi, hal-hal yang itu sampaikan aja, nanti kan panitia akan merekamnya. Pengalaman saya ketika saya setelah mengikuti workshop tersebut adalah saya sekarang bisa membuat atau mencoba membuat buku digital, dan saya juga sudah mengaplikasikan atau mempraktekkan membacakan buku menggunakan aplikasi Readstreet. Nah, aplikasi Readstreet ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai profesi guru dan juga orang tua, sehingga saya bisa membacakan anak-anak membacakan buku dengan dalam bentuk digital pada media Zoom ataupun saya tampilkan di televisi ini di kelas. Setelah saya mengikuti acara tersebut, banyak ilmu dan pengalaman yang dapat saya aplikasikan pada media pembelajaran anak usia dini. Salah satunya adalah Readstreet, di mana pada aplikasi digital tersebut kita bisa membacakan buku secara digital melalui handphone untuk menambah kosakata baru pada anak, karena pada aplikasi tersebut terdapat banyak cerita dan bahasa yang dapat kita pilih. Adapun aplikasi Quiver, yaitu aplikasi yang dapat kita gunakan setelah anak-anak mewarnai, ditampilkanlah gambar 3 dimensi, sehingga anak-anak merasa bersemangat untuk melakukan suatu kegiatan. Pada aplikasi Arlopa, yaitu kita bisa menghadirkan gambar berjalan di tengah-tengah kegiatan anak. Sementara literasi digital dapat kita gunakan oleh orang tua juga di rumah untuk mendampingi anak usia dini dalam berkegiatan yang menyenangkan bersama keluarga. Alhamdulillah di lembaga kami sudah mengenakan aplikasi Arlopa, Quiver, Readstreet, Imexforest. Wah, semuanya luar biasa. Anak-anak sangat seru, tidak hanya menggunakan gambar saja, tapi bisa menimbulkan 3 dimensi. Ada dinosaurus, bisa berada di sekolah, menggambar pun bisa hidup jadi 3 dimensi. Anak-anak biasanya menggunakan gadget, biasanya hanya YouTube aja, tapi dengan adanya aplikasi digital, anak-anak sangat senang sekali, apalagi Readstreet. Readstreet itu anak-anak tidak perlu memegang buku, tapi ada di HP juga teman-teman, atau di komputer. Anak-anak bisa membaca langsung, ada banyak bahasa di sana. Ternyata di aplikasi Readstreet itu ada buku lebih dari 1 yang bisa kita lihat. Itu memang mungkin memudahkan buat kita, guru-guru atau semua orang dewasa atau orang tua, nggak harus bawa banyak buku, tapi dengan 1 HP itu bisa kita lihat buku-buku beberapa jenis buku, judul, bahkan ada bahasa. Ada Indonesia, ada daerah. Itu kelebihannya yang luar biasa, Masya Allah. Dengan 1 HP, dengan 1 aplikasi kita bisa lihat judul-judul cerita buku, itu bisa sampai ratusan buku, bahkan mungkin ribuan. Pada pelatihan kali ini banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan, seperti contohnya bagaimana cara membuat buku cerita digital. Terus kita juga diperkenalkan dengan beberapa aplikasi digital yang dapat berguna untuk membuat proses belajar mengajar terlihat lebih menarik. Aplikasi Arlopa, mereka juga sangat antusias karena mereka bisa melihat gambar berjalan dari arah yang kita tentukan, seperti gambar binatang, arah dari tangan yang kita tentukan. Bunda Yuli mau pilih judul Tarian Sunyi. Siap mendengarkan ya teman-teman ya. Indahnya orang menari. Wah, mentari ingin jadi penari. Tapi, apa mungkin mentari bisa jadi penari? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih telah mengikuti workshop literasi digital ini. Karena dengan mengikuti ini, kami sebagai guru dapat memberikan pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan bagi anak. Senang tidak? Bagas, membaca bukunya lewat
media seperti itu senang tidak? Aymar, jadi sekarang sudah tahu tentang apa dari buku digital kemarin? Jadi sekarang Aymar sudah tahu kalau tangannya kena air panas dikasih air 30 menit. Oh, dikasih air panas selama 30 menit ya? Ya. Masya Allah, terima kasih Aymar. Sultan tahu ceritanya. Lalu setelah itu bagaimana? Kita lihat lagi ya. Oke. Tuh. Ternyata apa? Ikan bantalnya kenapa dia? Mempunyai Air. mempunyai masalah dia tuh. Nyangkut ke pasir itu. Iya.